Apple Event bertajuk Wonderlust. Wonder itu penasaran, lust itu nafsu. Nafsu kepo kah? Hah, apa sih? Ya intinya di sini Apple memperkenalkan berbagai produk mereka, baik itu Apple Watch dan tentunya yang disorot alias di highlight oleh banyak orang. Apalagi kalau bukan iPhone, dan iPhone pada generasi ini yakni iPhone 15 membawa perubahan yang cukup signifikan daripada generasi sebelumnya yakni iPhone 14. Apalagi seri yang Pro-nya tuh, gap-nya lumayan. Oh iya, pembahasan di video ini sifatnya sharing dan diskusi ya. Kalau misal ada misinformasi atau kurang, bisa kalian tambahkan di komentar dengan bijak. Dan ini ya sementara hanya ada print-printan karena ya belum ada budget buat menghadirkan wujudnya sih. Cukup kalian subscribe di sini sudah membantu banget untuk perkembangan channel ini ke depannya. Sebelumnya arigatou gozaimasu. Yang pertama, terutama dari sisi yang kelihatan banget ini, fitur yang sempat jadi andalan seri Pro di iPhone 14 Pro, apalagi kalau bukan Dynamic Island, dan akhirnya Apple memberikan fitur ini di seri iPhone biasa alias non-Pro. Ini bagus sih, mengingat di generasi sebelumnya yakni iPhone 14, di seri yang non-Pro alias biasa tidak dibekali dengan fitur Dynamic Island ini. Jadinya ya masih poni gitu. Dan kali ini iPhone 15 baik seri Pro dan non-Pro-nya sama-sama dibekali dengan Dynamic Island di layarnya. Dan yang bisa kita lihat lagi ialah casing atau material yang digunakan di seri Pro-nya. iPhone 15 Pro disusun dari bahan material yang bernama titanium. Yang klaim dari Apple sendiri, bobotnya akan lebih ringan dari iPhone 14 Pro. Namun lebih kuat juga. Ya entahlah, semoga ya memang benar-benar ringan sih. Walau saya juga belum pernah pegang 14 Pro. Selanjutnya, tidak akan ada lagi tombol profil atau mute itu. Adanya nanti tombol aksi atau action button yang di sini bisa dikustomisasi untuk apa tombol aksi tersebut. Tidak terbatas pada seperti generasi sebelumnya ya, tombol profil seperti iPhone yang dulu-dulu, serta warna yang diusung iPhone 15 non Pro di sini cukup ekspresif dan lebih muda atau lebih pucat ya dibanding iPhone 14. Kemudian yang cukup mempengaruhi dunia perkabelan duniawi, yaitu iPhone seri 15 untuk port isi dayanya sudah menggunakan antarmuka Type-C, bukan Lightning lagi. Hal ini baik sadar atau tidak sadar ya, sebenarnya sudah di-spoiler oleh Apple sendiri secara tidak langsung. Mulai dari MacBook isi dayanya sudah Type-C, iPad pun juga, dan sekarang diimplementasikan di produk iPhone-nya. Ini tentunya bukan tanpa maksud ya, karena penggunaan Type-C sudah menjadi regulasi bagi para produsen HP untuk menjadi standar universal. Ya, mau tidak mau, Apple memang harus menggunakan port Type-C ini sebagai isi daya maupun transfer data ponselnya. Selain lebih cepat, opsi ini menjadi opsi yang tepat bagi konsumen yang tidak ingin ribet membawa perkabelan. Karena ya cukup dengan satu kabel saja sudah bisa untuk mengisi daya beberapa perangkat. Saya di sini cukup senang ya, walaupun belum bisa beli atau belum ada yang mensponsori. Sekarang tentunya tidak perlu nyari yang MFI NAND karena Type-C-nya sudah memiliki standar protokol sendiri yakni power deliver yang juga sudah cepat dan tepat dalam pengisian daya maupun transfer data kabel. Tapi perlu digarisbawahi juga, mesti ekstra waspada sih kalau kabel charger ori Apple kalian lagi dipinjem, terus pasti kebeliin bukan kabel charger kalian yang tadi. Bisa jadi masalah. Lalu berlanjut soal chipset atau jaringan prosesor yang disematkan. Sama seperti generasi sebelumnya, Apple memberi gap atau jarak di sini. Jarak antara seri Pro dengan non-Pro-nya untuk varian non-Pro-nya yakni iPhone 15 biasa ditenagai dengan chipset yang sama seperti iPhone 14 Pro, yaitu Apple A16 yang sudah ditingkatkan dari berbagai sisi. Ini tentunya membuat performanya lebih kencang dari seri 14 biasa dan memang harus begitu. Kemudian untuk varian Pro-nya ditenagai dengan chipset Apple A17 Pro. Wow, bahkan dikasih embel-embel Pro loh. Guna menekankan bahwa ini tuh chipset flagshipnya kita gitu, Apple gitu. Ada-ada saja lah. Tapi memang perlu diakui sih, di sini klaim Apple cukup percaya diri akan chipsetnya itu. Bahkan bisa ray tracing ala-ala Nvidia pada saat di main game. Jalanin game Resident Evil pun bisa loh klaim mereka. Tapi ya boleh-boleh aja sih klaimnya, mengingat iPhone terdahulu dalam hal gaming boleh diadu. Smooth dan playable merupakan dua unsur wajib yang harus ada di iPhone. Chipsetnya pun kemungkinan besar juga berpengaruh soal manajemen daya baterai yang harusnya sih lebih awet dari generasi sebelumnya. Berbicara soal iPhone tidak akan lengkap apabila tidak membahas kameranya. Yap, betul. Upgrade yang dilakukan oleh Apple dan perubahan spesifikasi teknis kameranya di sana-sini pun juga tidak mengecewakan. Dan di sektor perekaman videonya tersemat fitur spasial video kayak apa ya? Kayak deja vu ya.
Kalau di AirPods sih generasi baru, spesial audio namanya. Tapi di sini spasial video. Tenang, jangan bingung dulu. Spesial video ini fungsinya dalam perekaman video agar kelihatan lebih real dan kita benar-benar masuk dalam video tersebut. Utamanya apabila dilihat pakai Apple Vision Pro. Ya, Vision Pro. Tanpa Apple Vision Pro sepertinya nggak bakal bisa sih pakai fitur ini buat ngeliat video spesial kayak gini. Ya intinya beli lagi, beli lagi. Dan mengenai kamera, terdapat perbedaan lagi antara seri Pro dengan Pro Max-nya, yang dimana di seri Pro Max-nya terdapat 5 kali telefoto. Ya cuman itu saja, bagi sebagian orang sih penting nggak penting ya, cuma ini sekedar ngasih tahu aja sih. Oke, itulah sedikit sekilas pembahasan iPhone 15 baik Pro atau non Pro. Lalu perlukah kita upgrade di sini? Mengingat terdapat beberapa fitur dan perbedaan yang dibawa oleh iPhone 15 ini. Jawabannya tergantung urgensi kalian masing-masing. Saran saja sih, pikirkan matang-matang apa yang kalian butuhkan dari iPhone 15 ini apabila sudah datang ke Indonesia. Alangkah baiknya sih bila memang benar-benar butuh fitur di iPhone 15 ini khususnya di pekerjaan. Karena iPhone ini harganya nanti akan rilis tentunya tidak akan murah dan akan menyentuh belasan juta serta tidak dapat dijangkau oleh banyak orang. Intinya kembali ke masing-masing diri kalian lagi dah. Dan itulah video tentang iPhone 15 dalam Apple Event bertajuk Wonderlust ini. Dan tetaplah ingat, setiap ada kelebihan pastinya ada kekurangan, setiap ada kekurangan pastinya ada kelebihan. Share bila kalian berkenan, like bila kalian suka, komentar untuk memberikan saran, dan subscribe agar tidak ketinggalan. Salam hangat dari saya, sayonara.